Oke, jadi aku barusan nyoba pakai use effect di React buat belajar gimana caranya pakai life cycle di React itu kayak gimana. Jadi itu dulu sebelum ada yang namanya use effect itu kayak bentuk kayak gimana. Itu tuh kita kalau misalnya di React tuh harus bikin kelas dulu ya, kayak sistemnya kayak ya itulah apa ya kayak di aplikasi di PHP mungkin ya bikin kelas terus ini terus nanti bikin konstruktor apa terus metodenya apa aja yang ada. Nah, di React juga kayak gitu. Jadi kita bikin kelasnya apa, nanti bakal ada apa aja ke triggernya. Nah, salah satunya itu ada komponen date mount, date update dan macam-macam. Jadi misalnya kalau aplikasi kelas ini itu dibikin terus nanti di setting di apa dipakai gitu ya. Nanti ini berarti akan nyala otomatis karena ini udah jadi apa ya fitur dari React lah gampangannya. Nah, ini di update juga kayak gitu. Misalkan ada perubahan di dalam komponennya, nanti juga ini akan nge-trigger kayak gitu. Nah, ini cukup lah buat macem-macem. Cuman seiring berjalannya waktu itu kayak ini apa ya nggak ringkas gitu. Dan harusnya tuh nggak butuh kode sebanyak ini. Cuman buat ngeset kayak gini. Makanya itu ada yang namanya use effect. Nah, use effect itu apa? Use effect tuh konsepnya sama kayak di hook. Karena ini hook juga sebenarnya. Kalau dulu kita harus bikin state ini macam-macam constructor, props. Sekarang kita pakainya cukup pakai gini buat hooknya. Kita nggak perlu bikin kelas, kita cukup pakai function. Nah, terus use effect ini kita nanti akan merangkum semua yang ada di sini. Komponen itu ada semuanya. Jadi dengan use effect kurung buka, terus ini function ini, terus nanti belakangnya ada itunya. Wait, ntar aku tunjukin. Pokoknya ntar ada parameter yang di passing. Nah itu nanti jadi buat penggantinya ini komponen itu macam-macam. Nah contohnya yang paling gampang itu nggak gampang juga sih sebenarnya. Itu kayak gini. Misal nih ada contoh ini ada aplikasi yang lagi dikembangin sama temen aku pinjem bentar. Ini ada aplikasi yang akan ngecek buat apa iPhone apa gitu nanti akan ke trigger buka halamannya apa. Jadi ini online store gitu ya. Ini kita buka, nanti kita bisa dapat ID-nya macam-macam. Ini dibuatnya pakai Next dan ini nanti bentar. Nah ini misalnya buat aplikasi website ini akan ngambil data yang ada di sini buat ID-nya, terus nanti akan diambil buat jumlahnya. Sebenarnya nggak kayak gitu ya, cuman ini karena emang belum ada data dari mana gitu. Ya udah ngambilnya dari sini. Dan ini sebenarnya juga bukan apa ya, bukan angka yang ngambil dari sini. Ini sebenarnya dari API sampel. API sampel. Ini API yang ada di internet sana yang bisa kita pakai. Ini kalau misalnya kita copy paste, kita masukin ke sini misalkan 28 ya. 28 dapatnya. Ya udah ini 28. Misalnya ini title nih. Ini title aku ganti maksudnya title. Ini akan berubah juga harusnya. Nah ini. Oh. Nah, terus apa hubungannya ini API ngambil API dari sini sama dari use effect. Nah, jadi buat ngambil ini, dapetin ini, itu kita perlu ngecek ini URL ini tuh ID-nya berapa. Nah, cara ngedapetinnya gimana? Yang salah satu yang gampang yang kita bisa ambil aja dari sini, dari URL-nya ini udah ada. Nah, cara ngambil URL-nya itu kita pakai window ini window path name split.
window location path name lah. Terus nanti kita split aja, ngambil dari yang pertama yang kemana, produk atau brand ini. Nah ini aku ambil, dapat ID-nya, aku masukin ke hook ID, terus nanti ID ini akan aku masukin ke sini, ke fetch-nya ini. Nah ini kuncinya. Jadi kenapa kita pakai use effect? Kenapa nggak kita langsung masukin aja ke, misalkan di sini deh, kita masukin sini gitu. Nah yang terjadi nanti kalau kita gituin, sorry tadi ada ralat, yang aku maksud bukan ini si face-nya ini, tapi si window-nya ini. Nah si window ini tuh harus dipanggil ketika misalkan si bagian dari sini, si front end-nya ini baru ke load, bukan ketika misalnya si back end-nya ini, dimana buat next itu ada case khusus kalau misalnya buat aplikasinya itu akan di-render dari server dulu. Jadi ketika kita render server, si servernya itu nggak ada window, jadinya nanti yang ada bakal error. Nah, itulah kenapa kita kadang harus pakai use effect buat ngatur urutannya gitu, biar dapat cycle-nya lebih pas. Nah ini, bentar, ini sih harusnya. Nah sorry, kita coba ini dulu. Oke. Nah ini window is not defined. Jadi window not defined itu karena si backend tuh nggak ada yang namanya window, ada ini di front end. Kayak gitu. Nah ini harus kita benerin, kita masukinnya ke sini. Jadi use effect ini akan baru di trigger kalau misalnya ya udah dari sisi backend udah selesai, front end di loading, baru ini dijalanin untuk pertama kali. Nah ini si use effect tuh harus penting banget, ini belakangnya harus dipasing ini ya, si array kosong. Jadi kenapa ada array kosong di belakang? Jadi use effect tuh sintaknya kayak gini, use effect itu nanti akan ngepasin self sini, sini, terus ke sini. Nah jadi ini akan nge-trigger fungsinya apa. Terus nanti di sini nanti akan ngecek kalau misalnya ada yang berubah di sini. Misalkan ini contohnya di ID. Misalkan aku di sini udah ngubah ID-nya, nanti akan berubah juga gitu. Misalkan aku set ID berapa gitu, nanti ini akan trigger lagi terus selama ini berubah. Cuma kalau ini kosong, itu cuma akan nge-trigger sekali. Jadi kayak itu gantiin fungsi si itu yang life cycle buat komponen git mount. Komponen git mount itu akan ngecek kalau misalnya aplikasinya udah render ini sekali. Gitu. Nah, status change-nya tadi kalau misalkan kita passing si ininya. Gitu. Itu aja sih.